Tahukah Anda, Sisilia di Italia, negeri yang dikenal sebagai pusat para mafioso dalam film-film mafia, pernah menjadi Darul Islam, negeri Islam yang menjadi pusat peradaban dunia? Pernahkah Anda terpikir kehebatan kota pencakar langit Manhattan di Amerika Serikat yang menakjubkan ini dibangun dari warisan keahlian bangsa Nabi Hud alaihissalam? Jejak keperkasaan Malaikat Jibril di Yordania dan beberapa informasi menarik lainnya akan tersaji dalam Kesana Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Inilah pemandangan ikonik Cordoba, Spanyol. Dari jembatan yang membentang di sungai Guadalquivir ini, terlihat jelas keindahan Masjid Agung Cordoba yang dibangun kaum muslim saat membangun peradaban besar dan menjadi pemicu kemajuan Eropa. Jembatan ini dikenal dengan Roman Bridge atau jembatan Romawi, selalu dipadati para wisatawan. Tempat yang paling indah untuk berfoto khususnya di sore hari, ketika sisa-sisa matahari membuat batu jembatan tampak merah keemasan. Di jembatan ini memang dulu Romawi membangun jembatan pada abad pertama Masehi, sehingga kini namanya masih diabadikan sebagai nama jembatan-jembatan Romawi. Tapi tahukah Anda bahwa jembatan ini sebenarnya hasil karya kaum muslim saat memerintah Andalusia? Tepatnya di masa Khalifah yang soleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umawi yang sangat sederhana dan soleh di Damaskus, Suriah, cucu dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jembatan ini dipugar dan dihancurkan, sisa-sisa Romawi hanya ada pada dasarnya saja. Tapi bagian fisik jembatan telah dibangun oleh Gubernur Saleh Al-Sami Al-Kaulani. Karena setiap kali banjir, jembatan Romawi terputus dan tak bisa dilewati, sehingga menyulitkan warga untuk menuju jantung kota Cordoba. Jembatan ini terletak di ujung jalan utama kota Cordoba, kala itu disebut dengan Al-Mahajah Al-Uzma. Jalan itu bermula dari ujung kota, melintasi istana khalifah yang berdampingan dengan Masjid Agung Cordoba dan berakhir di jembatan. Sentuhan kaum muslim ini hingga kini masih menjadi kebanggaan kota Cordoba, Spanyol. Maka tak heran, sampai sekarang banyak jembatan di Spanyol yang dikenal dengan sebutan Kantara, berasal dari bahasa Arab, Kantara yang berarti jembatan. Pemirsa Kasana, beralih ke Italia. Inilah wilayah Sisilia. Wilayah otonomi Italia ini banyak menyimpan kenangan bagi orang-orang beriman, tapi orang lebih banyak mengenalnya sebagai wilayah negeri mafia. Alamnya yang subur dengan pegunungan yang indah sempat membuat Goethe, penyair kenamaan Jerman, memuji salah satu pegunungannya sebagai yang terindah di dunia. Maka pantas jika kawasan ini disenangi oleh banyak turis asing. Ibu kotanya Palermo, kota tua yang menakjubkan. Sepintas memang tak tampak kesan bahwa Islam pernah ada di tempat ini. Pertokoan dan bangunan kota lebih didominasi bangunan Eropa abad 17 dan 18 Masehi. Kawasan ini memang pernah hancur pada Perang Dunia Kedua dan kembali dibangun dengan bentuk dan arsitektur khas Eropa. Patung-patung menghiasi setiap sudut kota. Namun memasuki jantung kota lama, sentuhan Islam tampak pada bangunan-bangunan lamanya. Katedral Palermo salah satunya. Relief dan arsitektur bangunan gereja keuskupan Katolik Roma ini lebih tampak seperti arsitektur masjid khas Maghrib. Sebuah sumber menyebutkan bangunan katedral ini dulunya memang masjid saat menjadi negeri muslim selama 2,5 abad di wilayah Sisilia, Italia Selatan. Jika merujuk pada catatan seorang pengelana muslim, Ibnu Haukal dalam kitabnya Al-Masalik wal Mamalik, tidak mustahil jika katedral Palermo inilah salah satu masjid dari ratusan masjid yang berdiri di kota Palermo. Inilah salah satu jejak yang masih tersisa dari era keemasan Islam pada abad 9 dan 10 Masehi di negeri spaghetti Italia.
Saat berkunjung ke kota Palermo di abad 9 Masehi, Ibnu Hawkal mencatat ada sekitar 300 masjid berdiri di setiap sudut kota Palermo. Fakta ini membuat dirinya takjub karena dari pengalaman perjalanannya ke berbagai negeri Islam, ia tak pernah mendapati jumlah masjid sebanyak di kota Palermo ini, bahkan di negeri-negeri Islam sekalipun. Ketika menjadi negeri Muslim, kota Palermo dibangun dan dipercantik dengan nafas Islam. Penduduknya yang beragama ras dan agama mendapat kebebasan dan jaminan penuh dari penguasa Muslim. Hingga akhirnya kota Palermo menjelma menjadi kota metropolis yang modern dan toleran. Inilah yang dicatat sejarah sebagai salah satu kota paling toleran di dunia. Bahasa Arab menjadi bahasa yang digunakan oleh semua penduduk, baik Muslim, Nasrani, Yahudi, atau penganut agama lain. Inilah yang nanti begitu dikagumi oleh penguasa kerajaan Normandia Kristen setelah menyerang dan menggulingkan kekuasaan Islam di Sisilia. Sejak memasuki pelataran Katedral Palermo, sentuhan Islam di katedral ini begitu terasa. Sebuah kaligrafi ayat Al-Quran tampak di salah satu dinding tiang katedral. Areal dalam cukup luas, meski banyak ukiran dan relief Romawi, namun seni Islam masih cukup menonjol. Di sudut dalam katedral ada sebuah ruangan yang sepi pengunjung. Inilah ruangan Masjid Palermo yang tersisa. Subhanallah. Kota Sisilia yang kini menjadi wilayah Italia, di kota yang kini tak mudah menemukan masjid, disinilah asma Allah pernah diagungkan. Di kota Palermo, fakta kehadiran Islam tak bisa dipungkiri. Hanya saja, memang, fakta yang sebenarnya termaktub dalam catatan sejarah ini kurang begitu familiar bagi umat Islam di tanah air. Kota Palermo justru lebih populer sebagai kota para mafioso bagi masyarakat Indonesia. Sejak berada dalam kekuasaan Islam, kota Palermo, Sisilia yang sebelumnya dikuasai Romawi Bizantium, menjelma menjadi salah satu pusat peradaban di Eropa setelah Cordoba, Spanyol. Bangunan masjid tak hanya menjadi tempat beribadah semata. Ratusan masjid yang tersebar di sudut-sudut kota Palermo tak hanya menjadi tempat ibadah sholat, tapi juga difungsikan sebagai sekolah, tempat bersemainya benih peradaban dan ilmu pengetahuan. Bahkan merujuk pada catatan Ibnu Hawkal, di bawah kekuasaan Islam, Sisilia memiliki universitas Islam terkemuka yang disebut Universitas Palermo. Banyak remaja dan pemuda dari berbagai penjuru Eropa belajar di Universitas Palermo atau Palermo, universitas yang melahirkan sosok Ibnu Badis. Beberapa catatan menyebutkan bidang agama seperti fikih, tafsir, hadis, dan sastra lebih berkembang di Universitas Palermo atau Palermo. Namun begitu bukan berarti ilmu-ilmu lain tidak berkembang di kota ini. Kajian-kajian astronomi, matematika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya berkembang pesat hingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Abu Zaid Al-Ghumari, ahli sejarah, Abu Said Ibrahim, Abu Bakar Sikli, dua pakar fisika, dan Abul Abbas Ahmad bin Abdussalam, tokoh kedokteran. Sosok Al-Idrisi, seorang geografer Muslim yang menemukan bola dunia, lahir di Sisilia ini. Penjelajah Muslim Ibnu Jubair memberi kesaksian tentang kemajuan yang dicapai penguasa Muslim di Sisilia. Palermo adalah sebuah kepulauan metropolis yang mengkombinasikan kekayaan dan kemuliaan, sebuah kota kuno yang elegan. Bahasa Arab pun menjadi bahasa pengantar masyarakat Sisilia. Ibnu Jubair menyaksikan wanita dan pria Kristen sehari-hari berbicara dengan bahasa Arab. Kehadiran Islam di Sisilia seakan menjadi berkah bagi masyarakatnya. Perekonomian Sisilia pun menggeliat, industri tekstil dan kerajinan tumbuh pesat. Bahkan kehadiran Islam di tanah Sisilia memberi pengaruh yang besar terhadap bidang pertanian. Para petani dan sarjana Muslim memperkenalkan teknik-teknik baru pertanian serta benih tanaman yang unggul. Akibatnya, roda perekonomian ekonomi lokal bergerak begitu cepat. Buah jeruk menjadi komoditas agrobisnis terkemuka yang dihasilkan para petani Sisilia setelah penguasa Islam memperkenalkan dan mengembangkan teknik saluran irigasi hidrolik di wilayah ini. Pengelana Ibnu Jubair yang mengunjungi pulau ini tahun 1184 terkesan akan kesuburan tanah Sisilia, sumber daya alam yang kaya dan sumber penghasilan yang melimpah. Ia menyebutkan budidaya anggur dan tanaman-tanaman lain ditanam dalam baris-baris simetris.
Kelak teknologi pertanian yang diwariskan umat Islam tetap digunakan masyarakat, sekalipun umat Islam tak lagi berkuasa di Sisilia, Italia. Periode kekuasaan Islam di Sisilia merupakan tahap awal revolusi perdagangan di abad pertengahan. Pada era itulah masyarakat Sisilia merasakan kemakmuran dalam pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Akhir abad ke-10 Masehi, Sisilia telah menjelma menjadi pusat perdagangan di dunia Mediterania. Kawasan itu bersama Tunisia menjadi persimpangan rute perdagangan. Kafilah dari Sijili Masa, selatan Maroko, membawa beragam komoditas dari Afrika dan Maroko untuk dijual ke Palermo dan Mazara. Dengan begitu, Sisilia menjadi jembatan perdagangan antara Muslim di timur dengan Muslim di barat. Lalu di manakah jejak kemajuan yang telah dicapai kaum muslimin selama 2,5 abad berkuasa di Palermo, Sisilia? Fakta kegemilangan Islam di Sisilia cukup mengharukan, karena jika ditelusuri jejaknya, jejak yang ditinggalkan sudah tak lagi mendominasi wajah Sisilia. Di kota Palermo ini dulu, asma Allah selalu diagungkan setiap saat, namun kini untuk mencari tempat sholat pun tidaklah mudah. Pemirsa Kasana, di kota Manhattan, New York, Amerika Serikat, kita boleh berdecak kagum dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menakjubkan. Tapi pernahkah Anda berpikir siapakah yang pertama-tama memprakarsai gedung-gedung bertingkat di dunia ini? Apakah juga di Amerika? Tentu saja tidak. Gedung-gedung bertingkat ternyata bukan karya zaman modern, tapi justru ditemukan oleh orang-orang purba. Kota inilah yang mengenalkan kota pencakar langit di dunia. Kota Shibam di Hadramaut, Yaman Selatan. Kota seluas 7,7 hektar ini terletak sekitar 12 km dari kota Seyun, sebuah kota madya di provinsi Hadramaut yang banyak menyimpan kekayaan sejarah masa lampau. Kota yang telah berumur lebih dari 600 tahun ini dinilai sebagai salah satu contoh kota berdesain vertikal terbaik. Kota ini juga dijuluki Manhattan Padang Pasir. Ratusan gedung menjulang tinggi di tengah gurun pasir yang dikelilingi perbukitan batu membuat takjub siapapun yang menatapnya. Uniknya gedung-gedung ini bahan dan arsitektur bangunannya bukan dari beton atau semen dan tanpa kerangka tulang besi, tapi murni dari tanah liat. Itu sebabnya bangunan Shibam tidak benar-benar berbentuk segi empat sempurna, tapi mengecil di bagian atasnya. Satu bangunan dan yang lainnya juga saling terhubung. Model pembangunan seperti ini dimaksudkan agar gedung bertingkat di Shibam ini lebih kuat. Inilah bangunan pencakar langit pertama di dunia yang pernah dikenal umat manusia. Dari manakah keahlian masyarakat Hadramaut, Yaman ini didapatkan? Kecerdasan masyarakat Shibam dalam mendirikan bangunan bertingkat dari tanah liat, selain menimbulkan decak kagum, mengingatkan akan kehebatan kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam, nenek moyang dari bangsa Arab yang pernah tinggal di kawasan ini. Kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam dikenal memiliki tubuh yang besar dan kuat, serta pandai dalam mendirikan kota yang megah seperti kota Iram. Kota purba yang disebut Al-Quran sebagai kota terhebat yang tidak pernah ada sebelumnya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr 6-8. Shibam telah menjadi saksi tentang kehebatan masyarakat Yaman dalam membuat bangunan. Sebuah mahakarya dari keahlian turun-temurun yang berasal dari kaum purba, yaitu kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam. Keahlian inilah yang mengenalkan pada dunia konsep bangunan pencakar langit yang kini diikuti oleh semua bangsa dan negara. Kaum Ad memang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mendustakan Rasul dan menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun anugerah keahliannya tidak pernah hilang dan tetap abadi, bahkan menginspirasi dunia. Pemirsa Kasana, Anda tentu tidak asing dengan tempat indah ini. Inilah Laut Mati.
Posisi Laut Mati yang berada di bawah permukaan laut dan menjadi titik terendah di muka bumi ini mengingatkan kita pada kalimat dalam Al-Quran Adna al-Ard pada surat Ar-Rum. Para ilmuwan modern lebih puas dengan memaknai kata adna dengan terendah, bukan terdekat seperti yang dipahami sejumlah penafsir terdahulu, sehingga maknanya adalah titik terendah di muka bumi. Posisi inilah yang membuat kawasan Laut Mati seluas 800 km persegi ini menjadi tempat yang paling panas. Dinamakan Laut Mati karena memang di laut ini tak ada tanda kehidupan. Kandungan garam yang cukup tinggi mencapai sekitar 30%, membuat makhluk hidup tak bisa hidup di dalamnya. Tingginya kadar garam inilah yang membuat semua makhluk hidup mengapung, termasuk manusia. Namun begitu, tempat yang banyak disebut-sebut oleh kitab suci agama Samawi ini menjadi tempat peristirahatan favorit para penguasa Romawi. Bahkan sebagian sumber menyebutkan Laut Mati menjadi tempat yang disenangi oleh Nabi Daud alaihissalam karena keindahan alamnya. Di balik keindahannya, Laut Mati menyimpan kisah menyeramkan. Di tempat inilah kaum Nabi Lut ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keperkasaan malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan pada kita bahwa malaikat Jibril merupakan malaikat perkasa lagi kuat yang disebut Al-Quran dengan sebutan Syadidul Quwa, sangat kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan pada kita tentang keperkasaan malaikat Jibril ini saat beliau diperlihatkan wujud asli dari malaikat Jibril 2 kali seumur hidupnya. Pertama ketika baru menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berjalan lalu mendengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Lalu Nabi melihat ke atas, maka Nabi terkejut melihat sosok besar yang memiliki sayap hingga menutup langit. Sejauh mata memandang, langit tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Inilah pengalaman pertama Nabi bertemu dengan sosok luar biasa, sehingga beliau ketakutan dan berlari pulang. Pengalaman kedua, Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril di Sidratul Muntaha di langit ketujuh saat dimi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayapnya berjumlah 600 sayap dengan ukuran yang tidak lumrah. Maka tak heran jika malaikat Jibril disebut sebagai pemimpin para malaikat. Di kawasan Laut Mati inilah keperkasaan malaikat Jibril terlihat. Di kawasan Gaur Sofi, sekitar Laut Mati, Yordania, terdapat kampung bernama Kampung Bab Zira yang artinya gerbang lengan. Sebagian ahli mengaitkan kata lengan di sini dengan lengan malaikat Jibril saat mencongkel tanah negeri Sodom sebelum akhirnya dijungkir balikan, yang atas menjadi di bawah dan yang bawah menjadi atas, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud 82. Beberapa penggalian menemukan sejumlah bukti seperti struktur tanah yang berbeda dengan kawasan lain. Struktur tanah yang seharusnya ada di dalam perut bumi justru berada di permukaan. Itu berarti ada sebuah peristiwa yang mengakibatkan tanah ini bisa terbalik. Atas dasar inilah kawasan Bab Zira atau gerbang lengan ini merupakan daerah negeri Sodom, negeri umat Nabi Lut alaihissalam. Fenomena alam di kawasan ini terjadi lantaran azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Karena pembangkangan yang dilakukan penduduk Sodom kepada Nabi Lut dan perilaku menyimpang mereka yang menyenangi sesama jenis, Allah menurunkan azabnya di pagi hari. Malaikat Jibril mencungkil negeri Sodom dengan salah satu lengannya atau sayapnya, lalu mengangkatnya sangat tinggi sampai ke langit, hingga teriakan para penduduknya terdengar oleh penduduk langit. Lalu malaikat Jibril menghempaskannya dengan cara membalikannya ke tanah hingga menghujam ke bumi. Seluruh penduduk negeri Sodom pun binasa. Oleh karena itulah kawasan negeri Sodom tempat azab Allah itu kini disebut dengan Bab Zira atau gerbang lengan atau lengan malaikat Jibril. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat At-Taubah 72.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Beliau menjawab, barang siapa mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku maka dialah orang yang enggan tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah pemirsa, semoga tayangan hari ini menginspirasi bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan.